Cirebon, kota dan kabupaten, berada di bagian ujung timur Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Brebes, Jawa Tengah. Cirebon dikenal dengan julukan Kota Wali, Kota Udang, atau biasa disebut juga Caruban. Cirebon dijuluki Kota Wali karena dahulu menjadi salah satu tempat pusat kegiatan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Salah satu wali yang berasal dari Cirebon yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Udang karena dahulu pekerjaan masyarakatnya mayoritas nelayan, menangkap ikan dan rebon atau udang kecil, dan rebon itu dijadikan bahan baku pembuatan terasi. Air bekas pembuatan terasi inilah yang membuat terciptanya nama Cirebon yang berasal dari kata cai atau air dan rebon atau udang rebon, dan kata caruban untuk sebutan lain dari Cirebon adalah dahulunya Cirebon merupakan sebuah dukuh kecil didirikan oleh Ki Gedeng Tapa. Dukuh ini kemudian terus berkembang sehingga menjadi pemukiman yang ramai. Penduduknya datang dari berbagai penjuru dengan latar belakang yang berbeda, suku, bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, dan sebagainya bercampur di tempat ini sehingga muncullah bahasa Caruban atau dalam bahasa Sunda berarti campuran. Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 hingga abad ke-16 Masehi. Situs peninggalan zaman Kerajaan Cirebon diantaranya Keraton Kesepuhan, Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Keraton Kanoman, Goa Sunyaragi, Keraton Kacirebonan, dan masih banyak yang lainnya. Begitupun kesenian tradisional yang kala itu digunakan oleh para wali dalam proses penyebaran agama Islam, diantaranya tari topeng, wayang, sintren, dan yang lainnya. Dalam dokumen audio-visual ini akan menggali lebih dalam tentang kesenian sintren. Nama sintren berasal dari dua kata, yakni si dan tren. Si yang berarti ia atau dia, dan tren yang berarti tri atau putri. Sehingga jika diartikan, nama sintren memiliki makna si putri atau sang penari. Arti lain dari kata sintren yaitu diambil dari kata sindir dan traten yang artinya menyindir dengan menggunakan sajak-sajak atau syair-syair. Dalam pertunjukan sintren, begitu banyak mengandung filosofi dan pesan-pesan kehidupan.
Selain itu, sintren juga dikenal merupakan kesenian tradisional yang mengandung mistis. Turun sintren, sintren widadari, nemu kembang yun ayunan, nemu kembang yun ayunan, kembangnya putri Mahindra, widadari temurunan, turun sintren. Sintren widadari, nemu kembang yun ayunan, nemu kembang yun ayunan, kembangnya putri Mahindra, widadari temurunan. Sintren itu sudah ada semenjak sebelum Islam, ya, terbentang dari Jawa Tengah, Pekalongan, sepanjang pantai utara terus sampai ke Subang. Jadi bukan hanya Cirebon, ya, bahkan di Kuningan pun ada sintren, cuma memang lebih sulit untuk menelusurinya. Jadi antara Subang Pekalongan ada Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, terus ke Brebes, Tegal sampai Malang, Pekalongan, itulah daerah persebaran kesenian sintren. Secara pasti kita tidak bisa untuk mendeteksi sejak kapan begitu, karena tidak ada tulisan yang sesuai dengan bukti ilmu filologi, yaitu yang tertulis dari naskah-naskah kuno itu jarang sekali, bahkan dikatakan tidak ada. Yang ada adalah bukti antropologis berupa kalimat-kalimat atau adegan-adegan yang ditampilkan, antara lain kalimat-kalimat yang berbau animisme, dinamisme, berarti sebelum adanya Hindu maupun Buddha. Nah, sejak zaman animisme, dinamisme saat itu sudah ada misalkan lagu-lagu rame-rame pawarilais, widadari temuruna, manuk putar pada muni perkutut manjing kurungan. Ini saya bacakan ya, tulisan kami sendiri nih tentang sintren, buku sintren ini, sintren Cirebon. Jadi syair yang saya sampaikan itu merupakan adalah sisa-sisa kepercayaan lama yang turut mewarnai atraksi pertunjukan kesenian sintren ataupun lais. Kalau sintren itu yang mainnya adalah wanita, sedangkan pemain laki-laki namanya lais. Tetapi para wali itu memaknainya di Cirebon, setiap kesenian itu diislamkan. Bukan hanya orangnya yang masuk Islam atau diislamkan oleh zaman para wali, tetapi kesenian pun diislamkan. Nah, di sini ada sintren pada masa Hindu, Buddha, ya. Ada cerminan kembang jair Laos dicampur kembang kemuning, arep balik age los sekiki menea maning.
seluruh kesenian yang ada di Cirebon khususnya sintren, ya, digunakan para wali sebagai media dakwah, Islam. Jadi semua senian-senian, terutama topeng, wayang, berokan dan juga sintren. Makanya di sini permainan-permainan sini penuh dengan makna dan simbol untuk menerangkan kebaikan kehidupan manusia. Main sintren ada kurungan. Kurungan itu merupakan lambang dari makrokosmos. Kurungan berbatas, tetapi kalau sudah kurungan itu berbatas, kemudian di luar kurungan itu merupakan makrokosmos yang unlimited, kerajaan besar milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disarikan dari surat Al-Mulk. Nah, di dalam diri manusia itu disarikan dari sebuah hadis qudsi tentang manusia, bahwa manusia itu laksana keraton. Ini sintren sampai sedalam itu pesannya, message-nya. Di dalam keraton atau istana itu, ya bahasa Arabnya qasrun, ada yang namanya apa? Qasrun, terus sadrun, dada. Di dalam dada ada hati atau qalbun. Di dalam hati ada fuadun. Fuadun itu artinya hati kecil. Di dalam fuadun ada yang namanya syaghafun, kerinduan kepada Sang Maha Pencipta. Di dalam syaghafun, kerinduan, ada lubun, rindu berat. Di dalam lubun ada sirun, rahasia, ya, secret, rahasia, atau ya sesuatu yang amat dalam, yang rahasia. Kemudian di dalam sirun, di dalam bahasa Cirebon ada zat diri kita. Salebeting sirun iku wonten setunggaling zat ingkang kerentegipun sami kalian kerentegipun Gusti Allah. Di dalam zat diri kita ini ada kerenteg. Kerenteg itu adalah getaran atau maunya atau frekuensi. Yang getarannya itu, frekuensinya itu sesuai dengan maunya Gusti Allah. Wonten setunggaling zat ingkang kerentegipun sami kalian kerentegipun Gusti Allah. Nah, di dalam zat yang ada kerenteg yang sama itu ada kemesraannya, itu masih lebih dalam lagi ada kesamaran. Nanti larinya ke ilmu Ibnu Arabi. Anda bisa memperdalam nanti tentang samar itu, disebut di sini dalam pustaka Keraton Cirebon, dari Keraton Kacirebonan, ya, dalam Pulasaren adalah gedong samar. Kemudian di dalam gedong samar itu ada yang namanya maha samar dan seterusnya. Yang masing-masing itu memerlukan uraian yang cukup panjang secara ilmu apa? Ilmu tasawuf Cirebon. Demikian, jadi yang ke dalam mikrokosmos itu unlimited tanpa batas, keluar makrokosmos juga unlimited tanpa batas. Luar biasa. Mau diskusi yang bagaimana nanti bisa sampai bertahun-tahun itu para wali ngobrol tentang itu. Tapi itulah yang namanya sintren, kalau mau digali ya nggak bakalan habis itu untuk membicarakannya, karena memerlukan waktu yang panjang, ilmu yang cukup, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun sintren sebagai kesenian, ya untuk paling tidak untuk orang-orang awam sepanjang pantai utara Jawa itu, kalau misalkan musim angin barat,
masih banyak angin kan, banyak gelombang tinggi-tinggi. Padahal di pantai utara ini pekerjaannya sebagai nelayan. Nah, pekerjaan sebagai nelayan itu nggak mungkin kalau gelombang tinggi. Jadi ya nunggu saat redanya itu. Nah, untuk itu kan zaman dulu tidak ada yang namanya radio, HP, televisi. Mereka menghibur diri. Yang jadi dalang sintrennya adalah ya Pak nelayan itu, Bapak nelayan itu yang jadi penari sintrennya anak-anaknya. Yang kecil-kecil, nari lah. Kemudian para keluarganya jadi vokalis yang bagian nyanyi. Jadi semuanya ikut menghibur diri gitu. Karena nggak ada kerjaan di malam hari sekitar jam 8 malam sampai jam 12 malam nari-nari, berkesenian, menghibur diri dengan kesenian sintren. Maka kesenian sintren ini berkembang di kalangan para nelayan saat itu. Kemudian yang tadinya merupakan kesenian untuk menghibur diri berkembang untuk dakwah Islamiyah. Sebagian untuk ngamen, seni atraksi untuk mencari uang. Ya kalau untuk sintrennya adalah salah satu otomatis bisa nari kan supaya indah. Harus suci. Ya itu ya. Dan juga istilahnya melalui proses tertentu. Seperti contoh berlatih permainan sintrennya itu sendiri. Dan juga mungkin secara batin itu juga harus. Karena apa? Kita tujuannya adalah kepada kebenaran sebagai syiar. Jangan sampai berbelok. Adanya berdoa pada saat tampil. Nah itu adalah satu ritual yang harus. So, kenapa seperti itu? Itu adalah sebagai makna dan simbol bahwa kita di dalam melakukan sesuatu harus bersih hatinya. Ya dulu sintren itu pernah dimanfaatkan sebagai mengangkat mencari jodoh. Ya. Bahwa harkat yang sudah jadi sintren itu adalah masih lengoh ya. Nah itu salah satunya. Nah, itu dulu. Jadi sintren itu tergantung perkembangan dan dalangnya. Mau dibawa kemana artinya. Pada saat pra-Islam otomatis sebagai budaya rasa syukur. Sudah Islam dakwah. Ya, di antaranya itu juga ada tentang tujuannya adalah mengangkat harkat derajat wanita. Ya, sebagai bahwa orang sintren itu adalah masih suci. Ya, itu. Juga ada yang sejarah itu mengangkat tentang percintaan. Ya, seperti Selasih Sulandana. Itu adalah sebagai bahwa cinta kasih tidak sampai di dunia saja, tapi juga sampai di alam luar, alam baka. Jadi bahwa kesetiaan cintanya itu masih tetap. Jadi tergantung dari dalang sintren itu sendiri. Tapi yang berkembang sekarang, karena itu udah masuk ke era Islam, adalah pengembangan lebih ke dakwah Islam. Makanya banyak makna simbol yang ditempel-tempelkan atau diterapkan di sintren itu. Seperti contoh sintren ini adalah salah satu penyampaian makna dan simbolnya, yaitu perjalanan manusia dari sederhana hingga masa kejayaan dan akhirnya kembali lagi ke sederhana. Dari nol kembali lagi ke nol. Dalam arti di sini dari tidak tahu kembali lagi ke sederhana yang sudah mengarungi kehidupan dunia. Di rantai
semua manusia yang lahir ke dunia dijamin lahir tanpa dosa. Sintren merupakan simbol kesucian tanpa noda yang dilambangkan dengan maskot sintren, seorang gadis yang masih suci. Maskot sintren atau sang gadis dibalut dengan kain dan diikat dengan tali yang kencang oleh dalang sintren. Ikatan ini dimulai dari leher hingga ke ujung kaki. Makna dari ikatan tersebut adalah bahwa manusia terikat oleh norma-norma kehidupan, terikat oleh aturan dan hukum negara, terikat oleh kaidah-kaidah, aturan sosial, adat istiadat, dan sebagainya. Yang apabila kita tidak mengikuti peraturan tersebut, maka kehidupan akan kacau dan terjadilah kerusakan dunia. Maka makna dari ikatan terhadap gadis sintren adalah bahwa segala sesuatu dalam dunia ini terikat oleh peraturan yang harus ditaati agar kehidupan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Sang Pencipta, agar terwujud kehidupan sosial yang beradab, saling menghormati, saling menjaga, saling memahami, dan hidup berdampingan. Kemudian, sang gadis sintren yang sudah diikat masuk ke dalam kurungan. Ia berada dalam ruang sempit, tertutup dan gelap. Hal itu melambangkan sebuah kehidupan dunia yang terkungkung oleh mikrokosmos. Hidup di dalam dunia sudah terikat dengan segala peraturan dan norma-norma, juga akan bertemu dengan problema kehidupan, segala rintangan, tantangan, bahkan ancaman. Dan disitulah manusia dituntut untuk mencari solusi atau cara untuk menyelesaikan segala permasalahan, atau menghancurkan rantai kehidupan yang membelenggunya dengan cara masing-masing untuk menaklukkan keadaan yang tentunya tetap berpegang pada koridor dan tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ditentukan. Hal yang menarik dari sintren ini, maskot sintren yang ketika masuk ke dalam kurungan dalam keadaan diikat kuat oleh tali yang meliliti tubuhnya, namun di luar dugaan. Ketika kurungan dibuka, pemandangan aneh terjadi, yakni sang gadis maskot telah berubah penampilan dengan busana yang lengkap, dandanan layaknya seorang putri dengan aksesoris mewah dan kostum yang megah, serta memakai kacamata hitam. Secara pertunjukan semakin menarik, dan secara makna pun begitu dalam. Hal ini melambangkan bahwa orang yang tadinya berjalan mengarungi kehidupan dengan berbagai problema dan tantangannya, kini dia telah berhasil menaklukkan keadaan hingga menjadi orang yang sukses dan berjaya. Disinilah bahwa
Tuhan itu memberi akal budi pekerti pada manusia untuk digunakan sebagaimana mestinya. Barang siapa yang bisa menyiasati kehidupan, maka dia akan menjadi orang yang berhasil mencapai tujuannya. Namo kembang yun ayunan, namo kembang yun ayunan, kembangnya putih mahindra, widadari kemurungan, turun sintren. Selanjutnya, sintren menari-nari. Itu melambangkan bahwa orang yang berhasil, sukses, akan berbahagia, merayakan setiap kemenangan yang dicapainya, menikmati masa kejayaannya, mendapat pangkat dan kedudukan yang tinggi. Namun, ia tidak sadar bahwa gelombang dan godaan kehidupan tengah mengintainya. Widadari, namo kembang yun ayunan, namo kembang. Lalu ada orang yang melempar uang logam dan mengenai bagian tubuh penari sintren. Kemudian sintren terjatuh lunglai. Itulah simbol bahwa hidup manusia itu, walau sudah bergelimang harta, tinggi jabatan, masih saja bisa tergoda dengan iming-iming duniawi karena sifat serakah, tidak pernah puas, dan terlena dengan buayan dunia. Manusia yang tadinya menduduki kedudukan tinggi, mempunyai nama besar, ia akan jatuh dan hancur, bisa jadi dikarenakan oleh kesalahan kecil. Simbol kacamata hitam, ya memang semua ditempelkan tujuannya. Pada saat itu adalah tujuannya dakwah Islam. Jadi menceritakan tentang kebenaran atau perjalanan kebenaran. Bahwa pakai kacamata hitam itu, bahwa kita harus bisa melihat dengan hati nurani atau mata batin, ya. Jadi dengan perasaan. Kalau kita dengan hati kecil, otomatis tingkah kita tidak mungkin akan belok, karena hati kecil itu adalah kejujuran. Seperti alat-alat musik. Alat-alat musik itu penggambaran dari kesederhanaan, bahwa manusia itu hidup itu adalah sederhana. Contohnya alat musik itu, ya, dengan air, tempat air buat musiknya, terus tempat beras, ada tempat meniup api itu, bambu yang buat itu, dan juga getrek dulu sih pakainya sapu lidi, ya, untuk nyapu. Jadi intinya adalah alat-alat yang ada di rumah tangga digunakan untuk hiburan dengan kebersamaan, dengan musik yang harmonis. Musik harmonis itu tidak mudah, bahwa kita itu harus saling menghargai, saling menghormati. Otomatis akan mendapatkan musik yang indah. Tapi kalau misalnya sendiri-sendiri, ya, istilahnya, itu tidak akan mungkin. Itu adalah simbol kebersamaan. Masih banyak lagi. Sifat manusia, apabila ia tidak berpegang teguh pada keimanan dan jauh dari Tuhan, niscaya akan mudah terkena godaan, baik dari segi materi, tahta, maupun syahwat duniawi yang lainnya. Segala sesuatu yang sudah dibangun, berjuang dari nol hingga sukses sampai pada titik puncak kejayaan. Apabila kita tidak tahan terhadap godaan, niscaya hidupnya akan jatuh hancur, dan hal itu terjadi pada banyak manusia dan berulang-ulang. Seperti halnya maskot sintren yang berulang-ulang bangkit, menari, lalu terkena lemparan koin, jatuh lagi, dibangkitkan lagi oleh dalang, menari lagi, begitu dan seterusnya.
Kemudian Dalang mengusap wajah gadis Sintren untuk mengakhiri pertunjukan. Lalu Sintren dikurung lagi. Ayunan kembangi putri Mahira widadari keturunan. Selanjutnya, kurungan dibuka lagi dan sang gadis Sintren telah kembali menggunakan pakaian normal, polos tanpa aksesoris gemerlap dan busana mewah lagi. Hal ini melambangkan bahwa fitrah hidup manusia ketika selesai tugasnya di dunia dan dia dipanggil Yang Maha Kuasa, ia tidak membawa apa-apa, tidak membawa secuil pun harta benda, karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Yang dibawa hanyalah amal perbuatan semasa hidupnya untuk menjadi jaminan penyelamat di alam akhirat nanti. Dari tiada menjadi tiada, dan itulah simbolisasi dari Sintren. Ya, memang Sanggar Sekar Pandan itu bertujuannya adalah melestarikan kesenian Cirebon khususnya. Di antaranya adalah Sintren. Banyak, ada topeng, ada wayang uwong, ada gembyung, ada genjering, ada renteng. Itu dipelajari oleh Sanggar Sekar Pandan dan dikembangkan. Dan tetap tujuannya adalah melestarikan. Adapun sekarang dewasa ini di tahun 2023, penggiat Sintren yang masih menggeliat begitu ya di Cirebon, sedangkan kota lain sudah sangat jarang. Nah, untuk itu perlu untuk cagar budaya ini yang tak benda, satu bantuan dari pemerintah, ada kepedulian agar kesenian ini tidak punah. Yang kedua, para pelaku sendiri mudah-mudahan bisa tetap eksis, setia mengawal kesenian ini dan mengajarkannya kepada generasi penerus. Seperti halnya di suasana aslinya beberapa abad yang lampau, itu kan bisa terwarisi karena menikmati, ya, terpaksa menikmati karena nggak ada kegiatan, nunggu badai berlalu oleh para nelayan, maka menikmatinya. Maka kita juga di dalam mengembangkan atau melestarikan budaya Sintren ini, ya kita menikmatinya. Sekarang, pada suatu sekarang ini, Sanggar Sekar Pandan oleh Bang Heri atau Elang Heri Komar Hadi, saya sendiri, ya, kemudian Elang Mamat di Sanggar Kelapa Jajar, kemudian, nah ini sesungguhnya yang saya sebut-sebut ini ada sekitar 5-6 sanggar yang inti di kota Cirebon, masih satu tunggal buyut. Saya dengan Bang Heri, dengan Cak Mamat masih satu buyutnya sama. Saya sendiri istilahnya orang keraton Cirebon yang selalu dilihatkan permainan-permainan Sintren, topeng pada masa kecil hingga rasa cinta. Akhirnya saya mencoba untuk bikin satu kumpulan, yaitu namanya Sanggar Sekar Pandan, untuk bertujuan mempelajari dan mengembangkan. Ya, salah satunya adalah Sintren itu. Nah, dari situlah mulai kita bergerak. Ya, tahun 1992 udah mulai dari belajar hingga menjadikan satu penampilan, hingga sekarang udah mengajar ya kepada generasi-generasi muda untuk penerus. Ya, alhamdulillah sekarang sekolahan-sekolahan sudah mulai mau dan senang dan bisa. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu sebagai bukti bahwa kesenian tradisional tidak akan punah. Ya, estafetnya berjalan. Jadi pertama kali aku tertarik Sintren itu karena sering lihat tuh orang nari Sintren unik kan. Jadi aku tertarik gitu buat belajar. Terus aku minta ke ayah, ayah tolong dong ajarin aku tari Sintren karena aku tertarik nih sama tariannya.
Terus akhirnya ayah mau tuh ngajarin aku. Pertama kali aku nari sintren itu kelas berapa ya? Kelas 1 SMA kalau nggak salah. Terus ya udah sampai sekarang jadi sering nari sintren. Misi aku ngambil pendidikan seni tari karena aku dari dulu kan lahir di keluarga seni gitu. Ya aku tertarik dengan seni, ditambah lagi ada keinginan buat melanjutkan sanggar gitu kan. Kebetulan ayah punya sanggar, jadi aku ngambilnya jurusan pendidikan seni tari. Kalau suka dukanya jadi penari itu kan kadang penari itu nggak semua job gitu dibayar gitu kan. Kadang ada yang sukarela gitu-gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih aku mah, karena tujuannya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia kan. Kalau aku lebih konsen ke tari tradisi sih, karena emang basicnya di tradisi kan. Untuk ke tari-tarian kayak modern gitu aku kurang ahli buat itu sih. Kurang tertarik juga sebenarnya. Kebetulan saya di Sekar Pandan itu di bidang pendidikan, ya, yang tentunya saya sendiri sudah di Sekar Pandan sudah hampir tahun 92, yang tentunya dari dunia tari sampai alhamdulillah sekarang juga masih berkemut di dunia tari, dan coba sekarang juga saya lagi mencoba untuk di dalang sintren. Kaitan dengan dalang sintren, otomatis dalang sintren itu adalah penerus, seperti topeng itu turun dalang. Jadi turunannya itu harus menjadi dalang. Nah itu untuk supaya berkembang tidak akan hilang. Contohnya di topeng itu udah 200 tahun lebih itu masih bisa dinikmati oleh kita. Itu adalah satu bukti bahwa tari topeng itu berkembang dan bertahan. Di antaranya juga sintren. Saya adalah mencoba untuk mendalangi sintren dalam arti bertanggung jawab untuk melestarikan. Dan ini harus ada penerusnya. Penerusnya adalah murid-murid atau orang-orang yang sudah bisa dipercaya. Ya seperti contohnya kalau dalang itu tidak sembarangan dalam karena harus bisa mumpuni dalam seni musiknya, dalam seni tarinya, dalam mungkin kalau di sintren ada seni atraksinya ya, dalam sulapnya, seni akrobat dan sebagainya. Nah itu harus bisa, baru bisa menjadi dalang. Jadi dari berproses itulah kita belajar gitu tuh, dari awalnya laden, lalu sampai berapa tahun, dan alhamdulillah sekarang juga ketua sangga mempercayakan saya sebagai dalang sintren, yang tentunya tidak ada ketentuan yang lain, yang penting mah istiqomah aja. Jadi memang persyaratannya jauh dan juga sudah dituakan. Dalam arti di sini adalah guru. Guru itu istilahnya yang digugu dan ditiru, yang kita harus bisa membawakan perilaku yang baik karena akan ditiru oleh murid-muridnya. Nah itu, dan saya dipercaya pada Tommy untuk mengembangkan karena dia sudah cukup mumpuni dari pengalaman berkesenian dan mungkin rasa cintanya terutama. Ya mudah-mudahan dengan demikian kesenian tidak akan punah dan mungkin Tommy akan estafet kepada yang lainnya. Ya tapi tidak sembarang orang, karena itu memang harus bisa bertanggung jawab dengan perkembangan seninya. Prosesnya cukup lama ya gitu tuh, karena kan kalau dalang sintren kan minimalnya kan harus berani. Lama atau sedikitnya kita kan dalang yang ngatur. Cuma kan kita kan tetap masih belajar melihat ke siapa yang di atasnya, seperti Elang Heri ya tetap kita belajar gitu tuh. Tapi untuk prosesnya cukup lama sekali gitu tuh untuk belajar dalang gitu. Saya langsung ditunjuk oleh Elang Heri untuk mendalangi sintren, makanya saya coba terus mencoba dan alhamdulillah sampai sekarang bisa gitu mendalangi sintren, tapi masih proses, masih belajar.
Ya harapan Fani Mas semoga generasi muda sekarang ini tertariknya nggak cuman ke tari-tarian modern aja gitu. Dia juga harus belajar deh tari-tarian tradisi, karena di tari tradisi itu banyak banget sih yang bikin kita tertarik buat mendalami gitu kan. Terus gitu keuntungan untuk belajar tari tradisi juga banyak banget kan, karena kita bisa memperkenalkan daerah kita dengan tari-tarian itu sendiri. Terus dengan kita belajar tari tradisi juga kita tuh bisa bikin orang sekitar kita itu kayak bangga gitu sama kita gitu. Kita dulu pernah tahun berapa itu sebelum COVID itu, kita pada saat dalam rangka ulang tahun Sanggar itu ada semacam festival sintren. Jadi bermacam-macam dari sekolah itu ikut berpartisipasi. Itu kalau nggak salah sekitar tahun 2018-an itu. Alhamdulillah banyak, dan bukan di sini saja, di daerah kabupaten juga banyak, dan di sekolah-sekolah juga sudah mulai belajar sintren. Ya sebetulnya kan kembali ke perkembangan. Seperti saya sendiri sejarahnya adalah di keraton dan selalu dilihatkan kesenian-kesenian. Di sini berkembang sanggar yang selalu dilihatkan kesenian-kesenian tradisional. Anak saya otomatis kan melihat dan mulai ada rasa cinta, ikut belajar. Ya saya sendiri cukup bangga dengan anak itu ikut melestarikan kesenian. Ya, mudah-mudahan ini adalah salah satu bukti estafet untuk pengembangan lestari kesenian tradisional. Kesan banget apa ya? Aku bisa nariin sintren di depan orang-orang luar negeri. Itu berkesan banget sih buat aku, karena kayak aku nih bisa melestarikan sintren, bisa memperkenalkan sintren gitu ke orang-orang yang bukan hanya orang Indonesia saja gitu, orang luar negeri juga bisa tahu tentang sintren itu sendiri. Itu di keraton, karena keraton kan sering banyak tamu-tamu datang gitu kan. Terus aku nariin sintren di situ. Ada pernah yang komunikasi langsung dengan mereka atau tanggapan mereka gimana gitu? Kalau komunikasi langsung mah aku nggak pernah sih, tapi lihat tanggapan mereka bagus banget sih, kayak mereka tuh ikut ikut join gitu sama kita, kayak mereka aktif buat nyawer gitu lah. Tapi alhamdulillah respon di luar juga sintren itu lebih baik, karena permainan yang bisa dikatakan sulap gitu tuh. Ya dulu juga saya pernah di Yunani juga membawakan sintren gitu tuh. Di Yunani juga membawakan sintren, dan antusias di Yunani juga luar biasa itu. Itu sampai ke Yunani Bang Tony itu? Iya, itu membawakan sintren, topeng, dan tari Candasari. Lagi itu saya membawakan sintren juga. Cuman saya sebagai Laden, yang dalangnya itu adalah bukan saya tapi Inu. Laden itu berarti asisten dalang? Iya, yang tadi dua orang yang pakai baju putih itu Laden. Dengan menikmatinya, mengajarkannya kepada generasi penerus, dikawal oleh apa? Dikawal oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar tetap bisa eksis kesenian sintren maupun lais ini. Ya untuk apa? Untuk pembelajaran bagi generasi yang akan datang. Itu warisan budaya tak benda yang mengandung nilai-nilai yang bisa merupakan benteng bangsa ini. Bangsa Indonesia itu merupakan bangsa besar di dalam budaya. Ya. Kita itu adalah raksasa budaya. Oke, dalam bidang materi kita ketinggalan, dalam bidang teknologi kita juga ketinggalan dari negara-negara maju. Tapi di bidang budaya maka kita adalah raksasa budaya. Ya, artinya mempunyai kebudayaan yang sangat bervariasi, termasuk di dalamnya sintren yang mempunyai bobot bukan sekedar sedang-sedang saja,
tetapi mempunyai nilai-nilai makna-makna simbolik. Tentunya bisa disampaikan kepada generasi penerus seperti halnya kesenian atau seni atraksi yang lain. Jadi tersosialisasikannya melalui pendidikan anak-anak muda. Kalau anak-anak mudanya tertarik, wah, saya kira akan bisa lestari. Demikian pendapat kami dan semoga begitu adanya sintren Lais bisa tetap eksis di muka bumi.